Papa Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu Advent keempat dengan tema Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hari ini misa akan dipimpin oleh Romo Antonius Edi Prasetyo. Mari kita nyanyikan lagu Angkatkanlah Kepalamu dari Mada Bakti nomor 326. Intensi perayaan Ekaristi kita pada hari ini, yang pertama ucapan syukur bersama Bapak Jusan dan Ibu Marlin, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas terkabulnya doa permohonan serta anugerah kelahiran putri kedua Grace Quinza pada tanggal 22 Agustus 2022 yang lalu. Semoga Grace Quinza sehat, selalu tumbuh sehat, bahagia dan menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua dan keluarga, serta senantiasa berada dalam perlindungan Allah dan pendampingan Bunda Maria. Bersama istri, anak, menantu dan cucu mengucap syukur atas kesembuhan Bapak Hertanto. Yang berikut mendoakan arwah bersama Subianto dan keluarga. Berdoa bagi Bernard Gunawan, Novianti, Enzo, Arthur Gunawan. Bersama anak, menantu, cucu dan cicit mendoakan arwah Ibu Margarita yang dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu dan Bapak Damianus Tanwijaya 5 tahun yang lalu. Bersama keluarga Bapak Yohanes Triyono mendoakan arwah Ibu Yulia Tumiem yang dipanggil Tuhan 9 bulan lalu, Bapak Yoakim Sudiono, Bapak Petrus Dalimin, Ibu Maria Magdalena Jumini, Mbak Siti, Bapak Yosef Giyadi, dan Bapak Yohanes Purwanto. Semoga Allah menganugerahkan belas kasih, pengampunan, dan kebahagiaan abadi bagi mereka yang telah meninggal. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat, juga ditandai dengan bernyalanya seluruh lilin di dalam lingkaran Advent, dan itu menandakan Natal semakin dekat. Perlahan tapi pasti kita semakin diarahkan untuk meyakini bahwa peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah sebuah sejarah kehidupan, terutama sejarah keselamatan umat manusia. Banyak orang yang terlibat di dalam sejarah keselamatan itu, dan terlebih hari ini kita diundang untuk merenungkan peran Santo Yosef di dalam kisah-kisah menjelang kelahiran Natal itu sendiri, kelahiran Yesus dalam peristiwa Natal itu sendiri. Maka mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia. Engkaulah Putra Bunda Maria yang terkandung berkat kuasa Roh Kudus. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Maka kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami diantar ke kebangkitan yang mulia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan."
Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya,
kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang pernah bermimpi? Angkat tangan. Siapa yang pernah bermimpi? Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah bermimpi? Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah bermimpi? Angkat tangan. Yang tidak keduanya tidak menjawab, silakan angkat kaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagian besar dari kita, saya kira saya tidak berani mengatakan semua, tapi sebagian besar dari kita itu pernah bermimpi. Tentu ada mimpi yang menyenangkan, ada mimpi yang menggembirakan, tetapi ada mimpi yang menakutkan. Ada orang yang mengatakan, apakah mimpi itu ada artinya? Ada yang mengatakan mimpi itu hanya sekedar bunga tidur. Tapi juga mimpi menurut para ahli mungkin kesehatan dan psikologi, mimpi itu adalah sebuah proses emosional bawah sadar kita terhadap sebuah kejadian, peristiwa, atau keinginan-keinginan yang mungkin tidak terjadi, tidak tercapai, dan ingin dicapai. Atau kalau mimpinya menakutkan karena dia punya pengalaman yang tidak mengenakan dalam hidup, sedang tertekan, stres, dan sebagainya. Apakah ada artinya? Tentu sebagian besar dari kita yang dewasa, senior, atau lansia masih mengenal yang dulu namanya kitab Primbon. Tahu ya kitab Primbon? Di dalam kitab itu dijelaskan bagaimana menafsirkan mimpi. Pernah ada suatu saat seseorang datang kepada saya, Romo, bantu saya menafsirkan mimpi saya. Saya kaget, dikira dukun apa saya. Tapi dengan sok profesional itu saya, oke, silahkan berceritakan mimpi. Dia mengatakan, Romo, saya itu mimpi tadi malam itu saya mendapat mutiara di bawah kolong rumah. Artinya apa, Romo? Saya tanya, kira-kira mimpinya jam berapa? Dia jawab, jam 3, Romo. Berarti kamu tidak tidur, masih tahu jam. Saudara-saudariku terkasih, mungkin bagi kita mimpi hanya sekedar ungkapan atau bunga tidur dan sebagainya. Tetapi di dalam sejarah Alkitab, sejarah kitab suci diungkapkan bahwa mimpi juga dipakai oleh Tuhan untuk mengkomunikasikan sesuatu. Sebagai contoh, di dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah menggunakan Yusuf melalui mimpinya untuk bernubuat dia akan menjadi penyelamat bagi bangsa, keluarga besarnya, penyelamat dari kelaparan dan sebagainya. Atau juga hari ini yang secara jelas Santo Yosef di dalam pergumulan hidupnya mendapat pencerahan dari Allah melalui mimpi. Bagaimana tidak seorang Yusuf harus bergulat, harus mendapati fakta bahwa tunangan yang dicintainya hamil bukan karena dirinya. Apalagi Maria mengatakan, aku hamil dari Roh Kudus. Bisa dibayangkan kalau orang-orang muda ini sedang pacaran, pacar kalian yang cewek itu tiba-tiba datang, Koh, Mas, Bang, aku hamil dari Roh Kudus. Ada yang percaya? Enggak, pasti reaksi pertama akan marah, siapa bapak anak ini? Dan tentu akan diputus dan sebagainya. Yosef pun demikian. Kalau kita mau membaca lebih jauh di dalam kitab suci ini, dia mendapati fakta bahwa tunangannya hamil oleh Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maka Yusuf tentu saja ada kemarahan,
tidak mampu menerima juga situasi itu, maka dia berniat untuk menceraikannya. Tetapi meskipun demikian, dia adalah orang yang tulus hati, tidak ingin mempermalukan Maria, maka dia ingin menceraikannya secara diam-diam. Apa maksudnya menceraikannya diam-diam? Dalam tradisi Yahudi, untuk menceraikan seseorang itu cukup di hadapan 2 saksi. Maka kalau ada 2 saksi yang menyaksikan proses perceraian itu, maka sah atau legal. Sehingga Santo Yosef ingin melindungi Maria sebenarnya. Saudara-saudariku terkasih, di tengah kekalutan, di tengah ketidakmampuan Yusuf untuk memahami situasi itu, rupanya Allah mengkomunikasikan dirinya lewat mimpi. Apa yang dikatakan oleh malaikat di dalam mimpi Yusuf? Malaikat itu mengatakan, jangan engkau takut, don't be afraid. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak ini akan menentukan sejarah keselamatan. Anak ini hendaknya nanti dinamakan sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Yusuf di tengah pergumulan itu, Allah rupanya peduli pada pergumulannya. Allah hadir untuk memberikan pencerahan bagi hidupnya. Dan bersyukurlah Yusuf adalah orang yang mau mendengarkan Tuhan, sehingga dia berani untuk mengambil keputusan ya menerima Maria sebagai istrinya, dan ya menerima Yesus sebagai putranya. Tentu sekali lagi butuh proses. Ini yang menarik dari Injil Matius. Kalau di Injil Lukas yang bergumul adalah Maria, karena sudut pandangnya adalah Bunda Maria. Sedangkan di Injil Matius, sudut pandangnya adalah Santo Yosef. Beruntunglah Yesus mempunyai 2 orang tua yang luar biasa. 2 orang yang di tengah pergumulannya, di tengah persoalan hidupnya, di tengah ketidakmampuannya untuk memahami kehendak Allah, toh juga percaya pada apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup mereka. Saudara-saudariku terkasih, kita belajar dari Santo Yusuf. Kalau kita membaca kitab suci, tidak ada satu kata pun yang tertulis yang diungkapkan oleh Santo Yusuf. Tidak ada. Artinya bahwa di dalam diamnya, di dalam ketidakbanyak bicaraannya, tetapi dia tunjukkan lewat tindakan yang luar biasa. Yusuf mempunyai kesadaran, mempunyai keyakinan bahwa Yesus betul-betul penyelamat, yakin bahwa putra yang dikandung oleh tunangannya Maria itu adalah penggenapan dari yang sudah dinubuatkan tadi di dalam bacaan pertama oleh Nabi Yesaya, bahwa ada anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang putra dari tunggul Isai. Karena kalau kita melihat silsilah Yesus Kristus dari Santo Yusuf, betul-betul dari garis keturunan Daud yang ambil bagian di dalam sejarah keselamatan. Dari peristiwa itu kita bisa belajar bahwa menerima kehendak Allah itu tidak mudah. Menerima rencana Allah di dalam hidupnya itu tidak mudah. Yang dibutuhkan adalah banyak mendengarkan firman Tuhan daripada berbicara banyak hal. Santo Yusuf di dalam pribadinya yang sederhana, tulus, tetapi sangat menentukan juga di dalam sejarah keselamatan.
toh akhirnya ucapan kesetujuan Yusuf terhadap kehendak Allah itu ditunjukkan bagaimana dia melindungi Maria dan Yesus dalam sejarah keselamatan, termasuk ketika harus mengungsi ke Mesir karena diancam akan dibunuh oleh Herodes. Yusuf betul-betul hadir melindungi keluarganya. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, panggilan kita sekali lagi mendengarkan sabda Tuhan juga konsisten untuk melindungi keluarga kita. Apalagi kita di dalam masa Advent ini merenungkan betapa pentingnya keluarga. Yusuf hadir sebagai seorang kepala keluarga yang tidak banyak bicara, tetapi menunjukkan betul-betul niat komitmennya untuk mencintai Allah lewat keluarganya. Semoga umat San Frades ini juga komitmen mengikuti Yesus, komitmen menyiapkan keluarga, menyambut datangnya, lahirnya Yesus di tengah-tengah keluarga, hadir di hati kita masing-masing, sehingga keluarga kita betul-betul menjadi tempat yang layak untuk lahirnya Kristus, menjadi tempat yang layak untuk bertumbuhnya Kristus, cinta Kristus di dalam keluarga kita. Di tengah pergumulan untuk memahami kehendak Allah, di tengah-tengah kesulitan hidup dan tantangan hidup kita ingin belajar dari Santo Yusuf, mendengarkan nubuat Tuhan, peka pada tanda-tanda yang Tuhan berikan, bahwa Allah itu Immanuel, Allah yang menyertai kita, menyertai keluarga kita. Maka masing-masing dipanggil untuk terus-menerus memelihara kasih, damai, sejahtera, takut pada Allah di dalam keluarga. Karena sejatinya inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin hadir, Tuhan ingin lahir di tengah keluarga kita masing-masing. Yesus yang lahir di palungan, yang nanti akan dibuat goanya, hanya sekedar simbolisasi. Tetapi yang terpenting, apakah keluarga-keluarga kita juga siap untuk menyambut Yesus? Apakah keluarga-keluarga kita sudah menyiapkan betul-betul menjadi tempat yang layak untuk hadirnya Allah Immanuel, Allah menyertai kita? Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita, memberikan daya kekuatan bagi kita untuk mempersiapkan hari-hari terakhir menyambut Natal ini. Tidak hanya persiapan fisik, mulai mencuci toples-toples, mengisinya dengan kue-kue, mulai ke mall, banyak diskon di sana. Tetapi lebih penting adalah sejauh mana kita menyiapkan hati, menyiapkan keluarga-keluarga kita untuk menyambut Tuhan. Bagaimana keluarga-keluarga bisa duduk bersama dalam perayaan Natal, hadir sebagai keluarga di dalam sukacita menyambut hadirnya Tuhan itu sendiri. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Saudara-saudariku terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku terkasih, cinta kasih Allah Bapa sungguh amat agung. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur dan iman kita
akan kasih sayang-Nya. Bagi gereja Allah yang kudus, Allah Bapa Maha Kasih, teguhkanlah dan perbaharuilah gerejamu dalam mewartakan kasih-Mu bagi keselamatan dunia berkat perayaan penjelmaan Putra-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah masyarakat kami dalam menanggapi sabda-Mu, sehingga kami semakin mengakui misteri cinta kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Baik, dampingilah kaum muda kami yang saat ini sedang berjuang menyelami arti kedatangan Putra-Mu di tengah umat manusia dengan terlibat berbagi hidup bagi sesama. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita semua di sini, Allah Bapa Maha Setia, berkatilah kami semua dalam berbagi kegembiraan Natal, khususnya bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur bersama Bapak Yusan dan Ibu Marlin atas anugerah kelahiran putri kedua Grace Quinza pada tanggal 22 Agustus 2022 yang lalu. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan anak ini rahmat, kegembiraan, penyertaan-Mu, dan anak ini tumbuh dalam hikmat, dalam pengharapan iman dan kasih sejati. Kami mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Juga ya Tuhan, bersama keluarga Bapak Hertanto, kami mengucap syukur atas rahmat kesembuhan yang Engkau anugerahkan kepada Bapak Hertanto. Semoga Engkau senantiasa melindungi saudara kami ini, terutama dalam proses pemulihan kesehatan, dan juga semoga keluarga ini semakin menyadari Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah segala pergumulan hidup dan penderitaan kami. Kami mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Semoga perayaan kelahiran Yesus Kristus Putra-Mu memperbarui dan mengobarkan cinta kasih kami, hingga kami semakin sehati dan sejiwa dengan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, Roh-Mu telah memenuhi rahim perawan Maria dengan kuasa-Nya. Semoga Roh-Mu itu menguduskan persembahan yang kami letakkan di atas altar ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Bapak Bernard Gunawan, Ibu Novianti, Saudara Enso Arthur Gurnawan, Ibu Margareta, Bapak Damianus Tanuwijaya, Ibu Yulia Tumiem, Bapak Yoakim Sudiono, Bapak Petrus Dalimin, Ibu Maria Magdalena Jumini, Mbak Siti, Mbak Yosep Giadi, dan Bapak Yohanes Purwanto. Terimalah mereka semua di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, marilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menerima jaminan penebusan abadi. Semoga dengan semakin dekatnya hari keselamatan, kami semakin giat menyiapkan diri agar pantas merayakan misteri kelahiran Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. Pertama, jadwal Misa Natal. Misa malam Natal tanggal 24 Desember dimulai pukul 7 malam. Misa Natal pagi tanggal 25 Desember dimulai pukul 8 pagi. Beberapa himbauan dari panitia Natal. Umat yang datang ke gereja dalam keadaan sehat dan setia menjalankan prokes. Tidak membawa barang berharga dan tas ukuran besar. Mengikuti dengan baik arahan petugas tata laksana, terutama dalam hal pengaturan tempat duduk, supaya umat yang hadir dapat terlayani dengan baik. Untuk umat yang tinggalnya dekat dengan gereja, sangat diharapkan untuk tidak membawa kendaraan pribadi, mengingat keterbatasan lahan parkir. Untuk misa tanggal 25 Desember, anak-anak diundang untuk membawa kado untuk kanak-kanak Yesus berupa peralatan dan perlengkapan sekolah. Pengaturannya akan dibantu oleh panitia. Kedua, berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yakobus Jansen, putra dari Bapak Rahman Masli dan Ibu Jenny Tani dari lingkungan Santa Elizabeth Paroki Santo Petrus Palembang, dengan Veronica Yulianti, putri dari almarhum Bapak Yohanes Nelson Kamaludin dan Ibu Jaria dari lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 8 Januari 2023 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Ketiga, kerja bakti. Mengharapkan partisipasi umat dalam kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar gereja pada hari Minggu, tanggal 18 Desember setelah misa. Silahkan membawa serta peralatan kebersihan. Keempat, gladi bersih petugas liturgi Misa Natal. Gladi bersih dihadiri oleh semua petugas liturgi, yaitu misdinar, dirijen, dan organis yang mewakili KUR, lektor, pemazmur, perwakilan dari prodiakon, perwakilan dari petugas tata laksana, serta petugas lainnya dengan jadwal. Hari Senin tanggal 19 Desember pukul 7 malam untuk petugas Misa Malam Natal. Hari Selasa tanggal 20 Desember pukul 7 malam untuk petugas Misa Natal pagi. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadiran Anda sekalian di dalam perayaan Ekaristi Minggu Advent keempat ini. Juga selamat mempersiapkan perayaan Natal, entah itu di keluarga ataupun juga keterlibatan di paroki ini. Saya mengucapkan selamat Natal lebih dahulu karena untuk perayaan Natal tahun ini saya tidak merayakannya di San Frades, tetapi saya akan membantu di dua paroki, paroki Pronggo dan paroki Kokonau, Keuskupan Timika, Papua. Jadi saya akan berangkat nanti sore, baru akan kembali tanggal 5 Januari. Karena luasnya medan pelayanan,
keterbatasannya infrastruktur, jadi memang perayaan Natal di sana lebih panjang daripada di San Prades ini. Sekali lagi selamat mempersiapkan Natal, semoga Tuhan memberkati kita semua, dianugerahkan kesehatan dan juga kegembiraan. Terima kasih untuk para petugas liturgi hari ini, prodiakon, lektor, pemazmur, organis, putra-putri altar, tata laksana, kur, dirigen, petugas multimedia dan semua saja yang terlibat di dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan agar kita disertai selalu, terutama di hari-hari ini untuk menyambut kelahiran Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.